Jakarta, 31 Oktober 2010, polisi dari Kapolda Metro Jaya menangkap dua pria berinisial BRLF yang berusia 28 tahun dan EEW yang berusia 54 tahun atas dugaan kasus pembunuhan. Bagas dan Elton selaku anggota kepolisian melakukan penangkapan setelah menerima laporan dari seorang anak yang berinisial YAM yang menelpon kantor polisi. Penangkapan dilakukan ketika terdakwa sedang makan malam bersama. Polisi langsung bawa mereka ke kantor polisi untuk investigasi lebih lanjut. Polisi melakukan penggeledahan untuk menemukan bukti yang dapat mendukung pernyataan dari YAM. Ditemukan dua orang anak lainnya di dalam rumah, lalu dicek dan ditemukan lebam serta bekas luka pada beberapa bagian tubuh seperti kaki, tangan, dan leher. Anak-anak tersebut dilarikan ke rumah sakit umum untuk visum dan diwawancarai. Seluruh korban adalah anak laki-laki di bawah usia 10 tahun. Lalu ditemukan 3 surat pengadopsian anak. Polisi memutuskan untuk menginvestigasi lebih jauh dan memintai keterangan dari YAM. Di sana, YAM memberi keterangan bahwa dia adalah anak dari EEW. Namun, EEW dan ibunya berpisah ketika ia umur 3 tahun. YAM pun tinggal bersama BRLF dan EEW. YAM dan adik-adiknya diperlakukan dengan sangat baik. Sampai suatu malam, YAM terbangun sebab mendengar suara teriakan dan tidak sengaja menyaksikan aksi keji dari pasangan tersebut. Pemeriksaan dilakukan secara terpisah untuk mendapat keterangan dari masing-masing terdakwa. Diketahui fakta bahwa mereka berdua adalah sepasang kekasih. Malam itu, mereka sedang merayakan hari jadi mereka yang ke-8 tahun. Pemeriksaan dilakukan dan kedua terdakwa memberikan pernyataan yang sama. Keduanya mengaku telah mengadopsi anak-anak tersebut secara sah. EEW telah menikah secara sah dengan SAG dan YAM adalah anak kandung mereka. Peserta sudah telah masuk. Peserta siapa? Gak ada. Hakim silakan masuk. Hakim akan memasuki ruangan sidang serta sidang dimohon berdiri. Hakim memasuki ruangan sidang. Dimohon berdiri. Hakim memasuki ruangan sidang, silakan berdiri. Setelah sidang dimohon berdiri. Setelah sidang dimohon. Tersangka silakan masuk. Tersangka dipersilakan masuk. Tersangka. Saksi silakan masuk. Siap, sudah masuk.
nomor 1 atas nama Ezekiel Espatemio Olanda dan Toton dibuka untuk dibuka dan terbuka untuk saudara berdua sehat ya. Kandidat hari ini memberikan saksi. Untuk itu silakan kembali menempati tempat duduk di samping penasihat hukum saudara. Bapak. Ini ada beberapa saksi yang Mohon izin yang mulia, karena sebetulnya kami mohon maaf agak terlambat datang karena ada sidang perkara lain. Yang kedua, hari ini semua saksi dari pihak korban kiranya diizinkan memanggil hak orang. Ini terbagi menjadi tetangga terdakwa, CK, korban, yaitu Yulia, mantan kapitalan terdakwa, dan itu Davin dan Rafael. silakan mungkin secara untuk dibagi biar tidak kesulitan. Tempat tanggal lahir, Jakarta 11 September 1990. alamat, Jalan Sekian 57 ada 5 ada 1 kelurahan Balai Sari Kecamatan Kediri Kota Malang. agama, pekerjaan. Ibu rumah tangga. Baik, sebelum memberikan keterangan, kami tanya dulu apakah Anda kenal dengan para terdakwa yang hadir? Nah, Kenal. Ada hubungan keluarga? tidak ada. Tidak. Kalau begitu silakan berdiri dan ambil sumpah. Dituliskan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Demi Tuhan, demi Tuhan, saya bersumpah saya bersumpah sebagai saksi sebagai saksi akan menerangkan akan menerangkan yang benar, dengan tidak lain yang lain daripada daripada yang sebenarnya. sebenarnya. Silakan duduk. Saudara sudah diambil sumpahnya untuk itu terangkan apa adanya, jangan ditutup. Jangan dikurangi atau dilebihkan yang dikorek yang saudara alami. Silakan dari penuntut umum untuk memulai. Terima kasih yang mulia. Saudara saudari adalah tetangga terdakwa. Apakah betul? Betul. Sudah berapa tahun menjadi tetangga terdakwa? Baru 3 tahun. 3 tahun. Dan selama 3 tahun tersebut, Anda tidak pernah mempunyai kecurigaan bahwa tindakan sekeji ini terjadi di rumah sebelah Anda. Ada akhir-akhir ini yang benar. Bisa dijelaskan sebesar? Dia akhir-akhir ini saya beberapa kali mendengarkan anak-anak dari rumah mereka. Namun saya pikir hanya perdebatan keluarga seperti biasa, jadi saya tidak banyak mengunjungi. Apakah Anda kenal dengan terdakwa secara pribadi seperti berteman contohnya dengan mereka? Iya, saya memiliki hubungan baik dengan mereka. Dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana sikap sang terdakwa? Baik-baik saja seperti kata umum. Jelaskan maksud Anda mengenai anak pada hukum. Ya, mereka baik-baik saja, cukup sering berbagi makanan, sangat ramah juga. Bahkan mereka cukup sering mengadakan acara kita setiap bulannya di rumah mereka. Makanya saya sangat menyayangi. Baiklah, tolong jelaskan suasana acara pada saat mereka mengadakan acara bulanan. Kuliah, mereka akan mengadakan makanan yang juga banyak, seperti hotel, kemudian sekompleks akan diundang untuk makan. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaan. Apakah Anda mengetahui soal buku namanya? Sejujurnya saya sedikit juga, tapi selama ini mereka mengaku bahwa mereka saudara. Dan ya selama ini saya tidak terlalu baik dengan soal itu. Apakah Anda mengenal anak-anak yang menjadi orang? Nah, Siapa saja yang Anda kenal? kemudian dalam saksi dia, kemudian ada Theo, Adi Kobi, kemudian saya
Belum panjat permain juga panjat. Agama atau kerja boleh. Untuk jawabin nama lengkap dan pemilikan. Tempat amalannya Mas dan Januari 1900. Selamat Haji Lampung Panjat. Agama desa. Kerja sendiri. Bapak berdua kenal dengan terdakwa. Ada hubungan keluarga? Ya. Kalau itu silakan berdiri untuk diadu sumpah. Didirikan dalam dari Tuhan. Saya bersumpah sebagai saksi akan menerangkan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya. Silakan dulu. Saya sudah diambil sumpah untuk terangkan dengan apa adanya, jangan ditutupi, jangan dikurangi atau dilebihkan sesuai fakta yang saudara alami. Silakan penuntut umum. Baik, untuk saksi Rafael, pada tahun 2007 Anda bekerja dengan apa? Betul? Jam ke-7 telah selesai. Apa Saatnya tidak saudara sebagaimana karyawan terdakwa? Tulis saja. Kalau boleh tahu, tulis apa ya? Boleh. Saya tidak pernah kasih tahu kirim apa. Selalu diberi kotak kali. Tapi tidak ada celah. Itu pun saya tidak boleh mengambil kotaknya. Pak Bos pasti gitu. Dia yang angkat dan dia yang nurutin. Oh begitu. Apakah Anda melihat hal-hal yang aneh tentang kotaknya atau mencium bau-bau aneh? Tidak. Kotak itu untuk rapat. Kayak itu standar. Tidak ada kenanya, kan aneh ada di saya sendiri. Makanya saya kaget pada kasus itu. Baik, apakah selain itu Anda ada kerjaan lain? Tidak. Baik, terima kasih. Untuk saudara Davin silakan dulu. Apakah betul Anda bekerja sebagai karyawan dari terdakwa? Betul. Kalau boleh tahu bekerja sebagai apa ya? Saya sudah menjadi kapten. Saya menjadi kurir. Saya juga sudah bekerja dengan Piper dan Piper selama 3 tahun. Tangan kanan kalau boleh tahu bekerja apa ya? Kerjaan saya hampir mirip dengan Pak Rafael yang saya jadi supir mereka. Saya juga terkadang mengurusi hal-hal seperti masalah-masalah yang ada di tolong mereka. Apakah Anda memiliki peran dalam kasus tersebut? Oh enggak, tentu saja saya tidak ada peran apa-apa. Saya hanya melakukan tugas saya tanpa mengetahui apa-apa mengenai tindakan hukum seperti itu. Bahkan saya sendiri memiliki. Sabar. Jadi Anda selama ini tidak ada keterlibatan langsung tentang kasus ini, tapi Anda masih tetap bekerja dengan mereka dan Anda juga memiliki itu. Bagaimana bisa itu terjadi? Saya bekerja dengan mereka selama 3 tahun dan selama 3 tahun tersebut saya hanya bekerja. Tentu saja saya sendiri tidak ada mencurigakan apapun karena mereka berdua terlihat seperti orang pada umumnya. Nah, pada suatu hari saya lagi mau mencari mereka dan kemudian saya menemukan mereka di kamar bersama dengan mereka yang dimana kebetulan juga pintu mereka ini tidak tertutup rapat dan saya meminta mereka tidak karena penasaran juga saya pun khawatir saya melihat ke dalam ruangan tersebut dan saya lihat dan di situ saya juga melihat ada hal-hal tidak senonoh yang mereka perbuat kepada yang saya tidak bisa gambarkan. Nah, dari sejak saat itu saya sendiri diam-diam mengumpulkan bukti-bukti yang menurut saya ini akan berguna untuk kasus-kasus ini depan. Baik. Jelaskan dulu tindakan-tindakan apa aja yang saudara lihat. Tidak usah secara detail, tolong gambaran besarnya saja. Saya melihat anak-anak itu dilecehkan sampai tidak. Lalu, apakah Anda membawa bukti? Ada. Baik, boleh ditahan di sini. Baik, ini akan menjadi tambahan untuk barang bukti. Terima kasih, silakan dulu. Kepada saksi tadi, silakan untuk Melakukan interogasi.
Sebelumnya, saudara dipersilakan menjawab pertanyaan saya terlebih dahulu. Apakah saudara sehat secara jasmani dan rohani? Dan saya sehat secara jasmani dan rohani. Baik. Apakah Anda bersedia untuk memberi keterangan sejujur-jujurnya dalam persidangan ini? Ya, saya Kalau begitu silakan berdiri untuk diambil sumpah. Ditirukan dalam nama Tuhan Yesus. dalam nama Tuhan Yesus. Demi Tuhan, Demi Tuhan, saya bersumpah saya bersumpah Sebagai saksi sebagai saksi akan menerangkan akan menerangkan yang benar yang benar tidak lain tidak lain daripada daripada yang sebenar. yang sebenar. Maka itu saudara sudah diambil sumpahnya. Untuk itu terangkan apa adanya, jangan ditutupi, jangan dikurangi atau dilebihkan yang sesuai fakta yang saudara alami. Sekarang saya akan mulai memberikan pertanyaan. Mohon dijawab dengan segera. Apakah ada hubungan antara Anda dengan terdakwa Albert Emilio? Ya, saya adalah anak istri. Apakah benar Yulia dan anak Anda dengan terdakwa Albert Emilio? Dan benar yang mulia. Lalu, apa alasan Anda tidak lagi hidup bersama dengan terdakwa? Dia bersama dengan selingkuh dengan terdakwa Albert setelah kita sudah menikah dan dia sudah 23 tahun. Jadi maksud Anda bercerai karena perselingkuhan yang dilakukan oleh terdakwa Albert Emilio. Nah, Lalu, kenapa Anda meninggalkan Yulia dengan terdakwa? karena saat itu kondisi finansial saya belum cukup sehingga saya tidak bisa mendapatkan hak asuh Julia. Tapi apakah Anda tahu tentang perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa? Tidak yang mulia, sebelum kami bercerai, Edward sempat meminta saya agar untuk membantunya mengadopsi beberapa anak yang lain dengan alasan agar dia tidak merasa kesepian. Lalu selama saya berkunjung ke sana, saya juga tidak pernah menemukan hal-hal yang janggal ataupun berbahaya. Anak-anak tersebut juga terlihat bahagia. Saya tidak menduga jika ada hal yang terjadi, dan saya juga meninggalkan Julia untuk seterusnya tinggal bersama dengan mereka. Baik, terima kasih. Silakan dulu kembali. Pemeriksaan Yulia. Halo adik, nama kamu siapa? Oh Yulia ya. Yulia kalau boleh tahu umur berapa ya? Oh, kalau boleh tahu kamu udah berapa lama tinggal sama ayah sama om? Pas aku umur 3 tahun. Jadi udah 9 tahun ya. Kamu di rumah ayah dan om cuma tinggal bertiga aja di rumah. Enggak, aku punya 3 adik laki-laki. Kalau om boleh tahu adik-adiknya Yulia siapa aja namanya? Adik-adik aku namanya Theo, Momi, sama Bibi. Yulia dan adik-adik Yulia biasanya di rumah ngapain aja? Kita sering main bareng, kerja-kerjaan di halaman rumah. Habis itu kalau udah waktu makan ya kita kumpul di rumah makan. Terus kadang-kadang adik-adik juga suka dipanggil ayah sama om dan didandain ke kamar buat periksa kesehatan. Terus jam 10 kita masuk ke kamar masing-masing buat tidur. Berarti ayah sama om kalau di rumah dong berarti. Iya, tapi kadang ayah sama om juga suka berangkat kerja pagi-pagi banget sebelum kita bangun tidur. Kalau kayak gitu, terus kalian sekolah gimana? Kan nggak sekolah, ayah sama om nggak pernah suruh kita belajar. Gitu ya. Tapi mereka baik kan sama kamu dan adik-adik kamu? Kayaknya baik, Loh, kok kayaknya sih? kita dikasih makan enak sih, terus kamar kita juga nyaman. Kalau mainan, kamu dikasih mainan nggak? Kasih mainanku sama adik-adikku yang lain ada banyak di rumah. Kalau gitu, Yulia kenapa bisa lapor ke polisi? Katanya ayah dan om kamu baik. Soalnya kemarin aku pengen minum air, tapi
mengambil tempat duduk saudara di depan. Baik, saudara tetap. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara sehat secara jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan pada hari ini? Ya, saya sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini, Pak. Kalau begitu, silakan berdiri untuk diambil sumpah. Didirikan dalam nama Tuhan Yesus. Demi Tuhan, saya bersumpah sebagai saksi akan menerangkan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. Silakan berdiri. Saudara sudah diambil sumpahnya. Untuk itu terangkan apa adanya, jangan ditutup-tutupi, jangan dikurangi atau dilebih-lebihkan sesuai fakta yang saudara. Baiklah, sebagaimana identitas saudara yang sudah jelas di dalam BAP, maka kita lanjutkan saja persidangan ini. Saudara terdakwa, apakah saudara kenal dengan korban? Kenal, Pak Hakim. Baik, kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada Pak Hakim. Saudara terdakwa, apakah benar anak angkat Anda, Bima, meninggal di rumah Anda? Iya, Pak. Baik. Saudara terdakwa, apakah sebelumnya saudara merencanakan pembunuhan tersebut? Sudah pasti tidak, Yang Mulia. Saya bertanya kepada terdakwa, mohon untuk tidak diganggu. Terdakwa tidak melakukannya, Yang Mulia. Saya tidak melakukan pembunuhan berencana terhadap ibu. Kalau begitu, saudara bisa tolong ceritakan kronologinya. Malam itu saya sedang menyiapkan makan malam untuk saya dan Elton di kantin. Lalu saya dengar teriakan dan suara orang jatuh dari tangga. Saya dan Elton langsung mengecek tangga dan ternyata Bima sudah tergeletak di lantai dengan keadaan berdarah. Saya panik. Lalu Bima kami bawa ke PT untuk dicek lagi. Ternyata Bima tidak selamat. Lalu, Anda kemanakan jasad Bima? Kami mengumpul Bima di halaman rumah. Apakah tidak terpikirkan untuk langsung mengantarkan jasad Bima ke rumah sakit? Tidak. Pasti sudah tidak terpikirkan oleh klien saya, Yang Mulia. Mereka dalam keadaan panik dan tidak dapat berpikir jernih karena terpukul atas kejadian yang dialami oleh Bima. Lalu, bagaimana dengan keadaan jasadnya? Dapat dijelaskan? Tubuh Bima sudah lubang-lubang dan terluka tangga. Saya dan Elton mengubur dengan keadaan tubuh berwarna biru karena pendarahan terus-menerus. Apakah Anda memiliki bukti bahwa Bima meninggal karena jatuh dari tangga? Yang Mulia, saya merasa keberatan. Menurut saya pertanyaan ini sangat tidak dibutuhkan. Untuk apa klien saya berbohong mengenai kondisi anaknya sendiri? Saya sedang berbicara pada Edward. Lagi pula, dalam keadaan panik, orang tua macam apa yang akan mendokumentasikan tubuh anaknya yang sudah meninggal? Tanyakan pertanyaan lain. Klien saya sudah pasti berbicara secara jujur. Edward, mohon dijawab saja pertanyaannya. Tidak, hanya dari penglihatan saya saja. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan persidangan dengan saudara. Baik, kepada saudara terdakwa, silakan mengambil tempat duduk saudara di depan. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara sehat secara jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan pada hari ini? Ya, saya sehat jasmani dan rohani dan walafiat dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini. Kalau begitu, silakan berdiri untuk diambil sumpah. Didirikan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Demi Tuhan, saya bersumpah sebagai saksi akan menerangkan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. Silakan duduk. Saudara sudah diambil sumpahnya. Untuk itu terangkan apa adanya, jangan ditutup-tutupi, jangan dikurangi atau dilebihkan, sesuai fakta yang saudara alami.
Baiklah, sebagaimana identitas saudara sudah jelas di dalam BAP, maka kita lanjutkan saja persidangan ini. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada, Pak Hakim. Pertanyaan untuk saudara terdakwa, apakah saudara Elton terlibat dalam pengadopsian Theo, Tommy, dan Bima? Tidak, Pak Hakim. Apakah Elton dekat dengan anak-anak? Ya, hubungan mereka sangat baik dan Elton sering menemani anak-anak bermain. Baik, saudara terdakwa, mohon dijawab pertanyaan saya. Terkait dengan kematian Bima, tolong ceritakan kronologi. Anak saya dan yaitu Bima meninggal karena jatuh dari tangga. Misal kaget dan terpukul ketika melihat Bima tergeletak dalam keadaan tidak berdaya. Saat itu kami tidak dapat berpikir, macam ini kami pun menghubung jenazah. Lalu, bagaimana dengan kaos Bima yang berlumuran darah yang Anda pegang seperti pernyataan ini? Itu bukanlah kaos milik Bima, melainkan kain lap untuk membersihkan darah Bima di dekat tangga. Jadi maksud Anda, Yulia berbohong? Ya, Yang Mulia. Selain itu, saya ingin memberi pernyataan tentang Yulia. Elton adalah lulusan psikologi dan setelah hidup bersama, ia mendapati bahwa Yulia menderita mitomania di mana ia suka berbohong. Di pernyataan yang disampaikan oleh Yulia tidaklah benar. Apakah Anda memiliki bukti bahwa Yulia benar-benar menderita mitomania? Ya, namun klien saya tidak membawa bukti fisiknya. Baik, saya ingin bertanya kepada saudara Elva. Mohon dijawab. Ya, Bu. Apakah dapat dijelaskan bagaimana Anda yakin bahwa Yulia menderita mitomania? Anda meragukan terdakwa. Sudah jelas bahwa terdakwa merupakan lulusan psikologi. Ya, saya pernah menjalankan tes kepada Yulia. Bisa dijelaskan prosesnya? Saya sering mendapati Yulia berbohong. Lalu saya tanyakan beberapa pertanyaan yang sudah saya ketahui jawabannya adalah Yulia. Dan keadaan hipnosis di mana alam bawah sadarnya menjawab. Baik, cukup. Baik, apakah dari jaksa ingin mendatangkan saksi ahli? Yang mulia, kami ingin menghadirkan Valencia Sierra Romania S. Selawai M. PSI sebagai saksi ahli. Jadi nggak ada. Karena akan saksi ahli tidak datang, sedang akan ditunda. Berapa kali? Sebentar ya, karena soalnya kalau misalnya perannya Sherry diganti, nanti Sherry nggak ada peran lagi minggu depan. Jadi kalau misalnya Tigal yang udah ganti kalau punya Sherry, tapi dia ibu nggak bisa nilai gitu. Karena ini kan teman-teman yang nanti penggantinya masih bisa dinilai gitu. Jadi kita pengen dulu ya, lagian kalian udah ada spesial kok banget. Jadi kita nggak perlu berdinamika lagi. Kalau kita satu masa lama emang nggak ada skrip, maka nggak tahu, cuma ada alurnya aja. Ya, tidak ada gambaran seperti ini ya. Karena kita nggak ada penontonnya, nanti itu teman-teman yang menjadi polis atau sana polisi, jadi kan bisa merangkap orang menjadi penonton yang bukan persidangan. Gitu ya. Jadi kalau minggu depan misalnya tersangka dibawa masuk, kalian melihatnya si tersangka gitu. Gitu ya. Yang duduk di sini penonton yang bagian belakang sana ya. Ini dalam pas sudah ada live streamingnya langsung di YouTube nih. Kalau live streaming sudah ada kamera lain komplit. Ya, kita pengen ke minggu depan dulu. Kayaknya boleh ya. Sebelum ini kita mulai dari awal. Menurut saya sih waktu itu kita suruh sidang. Sekarang ini udah lebih dari setengah, waktunya masih 20. Waktunya masih. Berarti minggu depan supaya waktunya pas. Kalau mau balik. Jam istirahat kita ganti baju memang. Makanya kan istirahat pertama kan udah makan dulu. Istirahat kedua beli sebentar makanan, mau jajan lagi beli terus langsung ganti baju, cuci makannya tidak ada mesti makannya udah diganti. Kalau dulu yang lain terus sambil makan istirahat kan kalau ngatur meja kursi ini kan nggak lama. Jadi satu di atas memang biar pas ibu datang kita langsung mulai gitu. Ya. Dibagi aja tugasnya, misalnya polisi siapin laptop di sini, kayak alat bukti ini ya. Jadi untuk minggu depan nanti duduknya di belakang aja di sini, teman-teman yang
Mulai. PLF dan EW hadir dalam sidang dan diduduki di tempat sebagai terdakwa. Desira Gloria datang sebagai pengacara dari EW, ditemani oleh kedua rekannya, Gabriela Christina dan Teresa Fernandia sebagai pengacara dari BLF dan SAG. Persidangan dimulai dengan keadaan dan suasana yang tenang. Namun, ruang persidangan dipenuhi oleh banyak reporter dari berbagai stasiun TV yang BLF membagi keterangan dan dia menambahkan bahwa ia suka bohong dan tidak dialog mania. Keterangan ini dibenarkan dan didukung dengan fakta sebab pasangan ini telah habiskan banyak waktu bersama mereka dan BLF juga merupakan lulusan psikologi. Untuk melakukan tes dari saksi ahli, sayangnya saya tidak dapat mendatangi pada sidang hari ini. Jadi sekian dari siaran pada sidang pertama dan akan lanjut pada sidang minggu depan. Terima kasih sudah menonton.